malam sahabat Significant Woman. Senang banget kita kembali lagi di TSW Padicur. Pancing dikit, curhat. Asik. Nah, siapa yang mau kita pancing nih hari ini, Ci? Yoi, narasumber kita nih udah gak asing lagi, Bel. Oh iya. Karena udah sering kita lihat ya, yang satu artis ya kan, artis di movie short kita. movie kita. Yang Terus? satu artis juga sih, Bel. Sering banget beberapa bulan sekali. Berseliweran di TSW. Nah, ini ada Ando dan juga Cika. Shalom. Nah, kita mau apa nih mau kita pancing hari ini nih? Narasumber kita hari ini nih Mau keren ngomong banget ya, apa Bel ya. nih? Iya. Tema kita apa, Bel, hari ini? Rumah tangga bukan? Ring Ring tinju. tinju. Wow, agak serem ya. Serem ya, Say. Serem banget ya. Mungkin ibu-ibu di rumah yang masih suka tinju, main tinju. Nah, boleh dengerin nih podcast kita Yang hari hobinya ini. gelut ya di rumah. Iya, suka gelut nih. Gelut terus. Serem ya. Ya, kita mau bahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin sahabat Significant Woman pernah mengalami ataupun tahu tentang Atau cerita. mungkin sedang ngalamin ya. Sedang ngalamin tentang kekerasan rumah tangga. Nggak cuman soal kekerasan secara fisik ya. Oh. Ya, Kekerasan rumah tangga itu juga bisa secara verbal, kata-kata. Itu lebih menyakitkan loh. Menyakiti. Kena mental kalau Kena mental. ya, Tapi kalian nggak sampai kena mental kan ya? Kena ya kayak nyenggol-nyenggol Oh, dikit nyenggol kayaknya. ya, oke, kayak Metro Mini ya, nyenggol dikit. Oke. Nah, kita mau tahu nih ceritanya mengenai Cika sama Ando. Nah, mungkin sahabat Significant Woman ada yang mungkin pengalamannya mirip-mirip gitu ya. Bisa dengerin, kita mau tahu sih gimana kekerasan Cerita mereka apa ya. yang kalian alami gitu Iya. loh. Kok bisa, terus masih nikah lagi sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya bertahan loh. Bertahan loh, luar biasa. Nah, bukan gimana? pencitraan kan ini? Hah? Bukan pencitraan loh ini. Bukan pencitraan Bukan ya? ya. Beneran ya ini ya udah Betul. dipulihkan ya. Iya, yang penting sekarang udah dipulihkan, Yang itu penting paling dipulihkan. penting. Tapi kita mau tahu kisahnya mereka gitu dari dulu sampai hari ini bagaimana mereka dipulihkan Tuhan dan sekarang menjadi keluarga yang wow harmonis banget. Tuhan melayani bareng-bareng yang Iya, enggak. melayani satu jadi artis ya kan. Manajer satu. Iya. Nah, coba mau ceritain sedikit dong gimana perkenalan kalian dulu deh, pacarannya kayak apa dulu. Kok bisa kenal gitu loh, kenal di mana? Kenalan di sih mana? sebenarnya teman kecil sih dari lama sebenarnya. Beda Udah dari satu kecil, gang. cuma beda satu gang di Oh, rumah. anak gang ya. Iya. Iya, anak tongkrongan. Gue gang satu di gang dua. Nongkrong di pinggir gang. Satu Oke. komplek tapi emang beda umurnya kan Beda lumayan umur agak cukup ini ya. Jadi Kalau gue boleh tahu mainnya berapa beda umurnya kalian? Beda 4 tahun. 4 tahun. Oh, dikit, tipis. Tapi aku mainnya sama adenya gitu. Ya. Cuman Oh, ya gitu. udah nggak asing lah. Udah Kan 8 tahun, say. Oh. Kan lebih jauh 8 lah. tahun ngomong ya. Sama om ya. Tolong ya Om, Teman. kita wawancara juga. Jadi teman kecil. Terus Ah. ya udah ketemu pas gede lagi kan ceritanya ada ketemu gede gak sih? Ya kan. Pas Ya. udah gede ketemu lagi ya udah. Ini ya apa kayak bersemi-semi kembali gitu ya. Terus akhirnya pacaran. Tawa. Akhirnya pacaran. Pacaran. Nah, terus gimana tuh pacarannya gimana? Memang Pacaran dari awal, memang udah dari pacaran iya, bermasalah kah dari gitu? awal pacaran memang udah toksik Udah toxic juga. sih. Toxic. Oh itu dari awal ya, dari awal pacaran Nah, ya. kita kan udah awal. sering denger tuh ya toxic relationship lah, toxic friendship lah. Ya ini Saya kalian- pelakunya. Oh, Anda ya. Dulu pantas. Saya pelakunya. Artis. Pelaku. Jadi short movie juga toxic ya dia. Banget kan. Menjiwai ya dia. Pernah tapi dulu. Oke. Ya boleh dong ceritain. Oke, lanjut. toxic-toksiknya Terus. Gimana tuh? Awal-awal pacaran sih memang toksik banget sih ya. Toksiknya tuh gimana gitu? Kayak misalkan dari masalah Lebih ke misalkan kamu sih waktu Iya itu. sih. Maksudnya Iya, mengeluarkan aturan-aturan yang menurut ini sih, ngerepotin. Itu dari awal tuh. Rese ada ya, awal, rese ada itu ya. Rese. Dan lu menyetujui tanda tangan persetujuan itu ya. ya kan karena cinta itu buta. Waktu itu ya. Cinta itu jadi merasa disayang dong. Aduh kok ini pacarku posesif berarti aku disayang dong. Merasa jadi princess ya gak sih? Padahal kalau dipikir-pikir ya ampun. Sampai gak punya temen. Rese ya, repot ya Iya. kayak gitu kan. Contohnya apa ya dulu? Contohnya Dari hal simpel deh, misalkan kita lagi pisah nih, dia lagi di rumah orang tuanya, gue lagi di rumah orang tua gue. Itu handphone harus tukeran.
Ribet banget Luar ya biasa. Allah. Kalau kuotanya doi banyak sih gak apa-apa ya, Say. Jadi operator kita. Yang paling rese lagi, profil picture harus selalu berdua. Ih, Nggak boleh sendiri dong. bucin banget ya. Tuhan. Jadi kalau misalkan Kayak salah satu bucin ada yang gitu loh. masang foto sendiri atau foto Kalau itu foto emang lain, bucin. pasti kelihatan. Dan Berarti pasti- lagi berantem. Iya. Oh, itu menandakan. Kebaca ya. Iya. Kalau gitu Atau enggak berarti hitam doang gak sih? DPWA. Ya. Oh iya. Iya kayak gitu. Terus Kayak kayak latar kita ya hitam. kontak di handphone. Itu di ini sama dia Harus disortir. dieliminasi. Kalau yang jenis kelaminnya beda gender, langsung hapus. aduh ribet banget tuh kayak gitu ya. Itu jadi dari Gitunya awal ya, kan Bel, ya? sebenarnya tanpa sadar sebetulnya menimbulkan tekanan sebetulnya loh. Karena coba kalau jujur ya waktu itu pasti dalam hati sebenarnya tahu kalau kayak apaan sih gitu. Cuman masih emosinya yang main kayak oh ya udah ini kan namanya gue disayang. Berarti dia sayang nih sama gue gitu. Itu awalnya yang buat lu akhirnya tetap mau menjalani karena lu pikir ya dengan dia begini berarti dia sayang banget gitu, cinta Iya, banget sama gue. karena gitu. pertama Pikirnya merasa begitu. kita spesial kan, Iya, iya. kayak gitu. Kalau Padahal- sekarang kan ya udah banyak tuh ya berseliweran apa kayak di Instagram toxic relationship tuh kayak begini udah tahu ya. Kalau dulu Kalau zaman dulu kan nggak ada, ya. nggak ada yang bimbing Pengetahuan juga. kayak gitu. Iya, nggak Medsos juga ada. belum banyak ya, kita Iya, belum ngerti medsos ya. dulu. Jadi Belum banyak berasanya info. dipikirnya disayang ya. Bayarnya Padahal lama-lama disayang. repot ya Terus kayak kayaknya. ngerasa ih laki banget nih pacar gue. Padahal ya. Dan kalau kayak zaman dulu sama zaman sekarang tuh bedanya adalah judgment-nya sih. Oke. Orang-orang zaman dulu tuh kalau misalkan kita kayak curhat dikit ke teman atau apa, langsung dijudge. Lu tuh bego, lu atau apa gitu. Nah kalau sekarang kan justru kalau kita curhat malah banyak kayak konselingnya, Ya, ya. sharing ke sesamanya, malah lebih ke nyari solusi Makanya kan dibilang kalau ketika kita sekarang ini. sharing, kita Betul. membagikan beban kita tuh kita menyembuhkan diri kita sendiri dan orang lain kan Yes. begitu kan Iya, kalau sekarang. betul. Kalau dulu kan dipendem aja mau cerita sama Nggak siapa. tahu mau cerita ke Iya. siapa. Jadi memang dari awal pacaran sudah toksik lah. Maksudnya setiap aku kerja juga. Mau kerja dimanapun, pokoknya kalau ada teman kantor yang beda gender mau dipukulin. Nggak ngapa-ngapain itu. Telepon ke kantorku. Itu lu nggak curhat sama temen sama bestinya gitu nggak? Biasanya ada girls gitu kan. Kalau nggak cewek ngomong. kan biasanya kan punya Ada teman-teman geng ya, dekat. zaman-zaman dulu Iya. tuh geng lah. cowok gua tuh kayak gini loh gitu. Untuk girls time aja tuh dulu nggak boleh sama dia. Nggak boleh. Karena dia merasa pokoknya kalau dimanapun ada aku harus ada dia. Udah kayak hidup lu kembar cuma- dempet. Wah, hidup lu cuma untuk dia ya. Iya kayak Kembar gitu. dempet oh ya. Di mana ada aku ada Oke. dia. Jadi memang udah penuh tekanan dari awal sih. Udah toksik juga sih dari awal. Tapi yang gue bikin gue penasaran ya, lu udah tahu tekanan ya Cik ya. Kok lu masih mau sih bertahan sama dia? Iya. Kan masih banyak cowok di luar sana. Ya itu karena memang kalau pada saat mungkin umur juga ya kita nggak pada saat itu memang nggak ada yang bimbing nggak gimana ya ngerasanya memang disayang aja dan lebih kayak gini kalau mau jujur ya itu ada kayak satu feeling yang bisa nih gue taklukin nih cowok nih gitu. Oh lu punya Kayak punya spirit challenge. untuk itu ya. Iya, jadi kayak cuma kan itu mungkin darah muda ya. Kalau sekarang sih malas banget dikasih PR kayak gitu. Tapi kalau darah muda pasti ada deh. Kalau misalkan masih wanita-wanita yang masih single tuh malah jadi kayak challenge gitu kayak pasti bisa kok gue merubah dia. Gue Oke. pasti bisa kok nih. Ntar dia sama gue pasti bisa berubah. Itu loh yang sebenarnya salah karena berubah itu kan bukan dari pasangan. Tapi kan gini ya, waktu awal-awalnya merasanya kan seneng ya kan. Lu bilang kan seneng karena karena diperhatiin ya. perhatikan. Nah di titik mana tuh lu udah merasa ini udah mulai ganggu nih gitu. Ya itu dari kerja. Setelah berapa lama? Tunggu, setelah berapa lama? Pacaran Dari- berapa lama sih? Dari awal Maksudnya pacaran setelah aja. lu pacaran, lu merasa terganggu yang tadi seperti Bella bilang tuh setelah berapa lama gitu? Ya setelah kalau cuman kayak nggak main apa tapi kan aku sama dia terus kan ya udah happy aja lah karena namanya baru-baru pacaran kan pasti kan lagi hot-hotnya gitu loh. Cuman udah mulai keganggunya ketika dalam hal pekerjaan. Ya. Ya maksudnya capek-capek Kenapa kuliah, pengen dong berkarir gitu kerja. Nah tapi setiap kerja baru Nggak 3 boleh. minggu kerja udah kasus. 3 minggu kerja nelpon kantor mau gebukin temanku. Mau Dia gebukin. kenapa nggak jadi Nelpon ke petinju kantor aja ya? loh. Nelpon ke kantor loh. Mendingan lu tuh disuruh ikut itu apa boxing gitu kayaknya. Iya, ada Iya. tersalurkan. Tuh. Terus kalau aku pulang jam 5, jam 3 udah di depan meja, udah ditongkrongin. Itu sampai bos manggil. Boleh nggak pacarnya nunggunya kalau udah jemput di luar aja. Galakan dia. Kata dia, emang kenapa?
Bingung nggak? Mungkin dia punya saham di situ kali Cik ya. Lu gak tahu aja, coba lu tanya harusnya. Kayak di FTV dong, ternyata dia tuh yang punya kan. Cuman akhirnya terganggunya di situ karena setiap kerja kan kita jadinya nggak nyaman ya. Iya. Orang juga pasti ngeliatin kita kayak apaan sih ini orang gitu. Iya, Dan akhirnya karena kerjaan udah mulai terganggu, kita kan pengen dong maksudnya punya penghasilan, kita bisa kasih orang tua kita. Iya. Nah, karena dia kayak gitu mulai nggak nyamannya emang di situ. Jadi ketika dia melakukan hal seperti itu akhirnya lu gak kerja, apa lu tetap kerja? Nggak kerja Nggak dong. kerja Setiap dong. aku kerja disuruh resign. Oh ya benar. Misalkan dia bangun. Kalau lu disuruh resign sama dia biayain lu enggak itu masalahnya. Enggak juga, Nggak karena waktu itu juga. pengangguran juga. Ya Waktu itu yang ininya lagi adalah di saat tiap pagi misalkan gue anterin ke kantor, naik motor kan. Iya. Gue sengaja jalan pelan supaya Biar telat sampai telat. kantor. Oh my God. Pokoknya biar Supaya performance dipecat ya. gue. Tapi memang dulu ada satu Iya. nih ya, maksudnya cuma nih, aku cerita satu. Aku interview nih, dia bilang oke nggak apa-apa kerja. Karena memang pengangguran dua-duanya. Aku bilang kamu mau dari mana juga. Salah satu dari kita harus kerja gitu kan. Aku interview nih ada di salah satu bank. Dan itu maksudnya udah pakai orang dalam loh. Maksudnya kan lu tinggal interview lu masuk gitu. Psikotes lah. Ternyata pas udah dibilangin, nanti kamu ini akan jadi trainer di bank, trainer gitu. Nanti jadi keliling Indonesia kerjanya. Wah. Baik kebalik Oh ya? mana, langsung dong dalam Nggak hati ada. gue, nggak mungkin. Ini nggak mungkin, yang ada gue berantem habis ini. Akhirnya gue dengan sengaja gue kacauin psikotes gue isi ngaco Oh nggak gue my selesaiin. God. Karena gue tahu nih kalau gue diterima pasti gue ribut sama dia, sampai kayak gitu loh. Sampai kayak gitu Itu ya. bucin banget ya. Bucin dan Banget. Juga dan Terus pas aku bilang, gitu. sayang, aku udah kacauin psikotes aku. Malah Supaya aku bangga nggak ya. lolos. Oh bagus sayang. Kamu sayang sama aku berarti. Serius lu ngomong gitu? Iya. Oh my God. Kalau tuh Gue maksudnya ngerti lagi deh, gue gak ngerti. enggak, orang tuh harusnya gini ya. Aku bisa kerjain dengan bagus. Hasilnya Di mana-mana gitu ya kalau pasangan ya. Kebalik, Ini mah orang, Bre. kamu keren Berarti banget. Kebalik. Emang udah. support hal yang negatif ya gitu. Yes. Udah gitu ngerasa bangga lagi. Jadi emang udah Bangga. toksik. Dari awal tuh udah toksik. Oh, oke. Dan toksiknya tuh sampai kekerasan juga ya Nah, katanya itu ya, kita Iya. dengar ya. Itu Gimana? yang pas abis gue telepon temennya dia, gue Kantor. pengen gebukin. Di Terus kantor. dia lah mungkin udah jengah kali ya. Malu Lagi di kan. motor. Gue tuh malu gini. Udah berantem. Terus dia itu kalau naik motor kalau misalnya lagi berantem gede. Dia langsung ngancemnya itu. Gue lompat dari motor gitu loh. Ya daripada dia lompat dari motor konyol kan. Ya udah gue nepi dia lompat. Dia lompat dulu baru lompat. Pung. Itu sih lucu ya. Terus Kenapa aku lompat? Terus- kalau udah Kenapa harus nepi? dia nepi dulu? dia langsung enggak dia kalau lagi marah gitu motornya belum berhenti total dia udah langsung Lompat. lompat gitu. Meledak-ledak, emosional. Meledak-ledak dia emosional. Nah udah gue ngobrol, ayo pulang naik gitu. Dia nggak mau. Guling nggak tuh? Gue paksa akhirnya gitu loh. Nah gue paksa itu otomatis kan ada perlawanan dari dia karena dia tidak mau pulang bareng sama gue. Gitu loh. Nah abis itu udah baru. Itu pertama kali KDRT. Pertama kali KDRT Tapi itu. pertama kali terjadi, akhirnya kita gelut lah di pinggir jalan itu. Ada di daerah Cinere itu 3 4 jam, jam, 3 atau 3 jam, jam. 4 jaman. Di situ. Dari pulang Dari kerja. terang sampai jam Sampai gelap. maghrib gelap. Itu Lu 3 tuh jam. gimana tonjok-tonjokan apa gimana? Ya, gelut, karena kan dia maksa. Oh, Lo harus maksa. ikut Oh, pulang. ngelawan. Aku Dia lawan. ngelawan. Aku bilang mau kamu tahan seperti apapun, aku akan lawan terus. Mau 3 jam gue ladenin. Terus lu ladenin gitu. Ladenin sampai Ladenin. mau pingsan. Dikasih orang warkop minum kan. Minum dulu mbak, baru lanjut berantem lagi. Ini kejadian nyata ya. Ini beneran loh, ini beneran loh. Iya, Dia seneng lihatnya kayaknya ada Mbak, live. minum Tempatnya dulu, masih Mbak. ada warkopnya. Mbak minum dulu mbak gitu, nanti baru lanjut berantemnya lagi. Terus karena mungkin udah 3 jam, udah lemes kan. Kita kan namanya tenaga ya, perempuan pasti kalah lah gitu. Iya. Udah lemes dalam hati gini, wah pingsan nih gue. Nanti kalau gue pingsan gue dibawa pulang nih sama dia. Gue sih kan badan gue sendiri biar seger lagi. Mulai lagi ya kan. Ronde berikutnya gitu. Udah akhirnya tuh 3 jam lo udah sendal hilang atau kemana, jam tangan hilang. Sampai akhirnya orang mau lapor polisi, mau ini ke polisi aja gini-gini. Udah kayak gitu. Yang membuat selesai dari 3 jam itu apa? Capean. Pingsan. Kecapean. Akhirnya lu pingsan ya? Akhirnya Pingsan. Sebenarnya lu gak usah Bisa gitu ya. apa-apain. Dia juga bakal Gitu loh. pingsan geronta-ronta mulu. Pingsan. Tapi lumayan lama untuk cewek gila. Sterot 3 juga jam. dia. Bener. Pingsan. Darah 3 yang jam, 4 mengalirnya jam. dong. Nah, cuman memang setelah itu malah memutuskan untuk menikah setelah kejadian Iya setelah itu. kejadian itu. Tapi Abis kan itu itu malah kejadian nikah. pertama tadi Iya, lu bilang. tapi Iya. abis itu justru malah mau nikah. Karena aku bilang gila juga nih cowok. Ini kalau dari cewek ya, posisi cewek waktu itu aku mikirnya kayak aku tuh udah berontak mau 3 jam tetap dia gak nyerah.
Intinya dia gak give up loh ke aku. Waktu itu ya entah gimana itu benar atau enggak, waktu itu berpikirnya seperti itu. Tapi tetap nih cowok gak give up juga, gak ngelepas aku gitu. juga gitu. Jadinya malah aku bilang yaudah kita nikah yuk. Malah merasa makin lebih dicintai ya. Iya. Dengan begitu my ya. God. Oke. Makanya langsung yaudah kita nikah aja yuk Ini gitu. cukup unik ya. Cukup unik ini memang. Kalau gue sudah gue tinggalin. Nah. Mostly ya. Udah. Maksudnya pasti tinggalin. Bikin malu di tempat kerjaan gitu ya. Iya. Aku langsung malah bilang yaudah kita nikah yuk, udah kalau emang serius nikah aja lah gitu. Kira nikah tuh. lah. Itulah dengan pikiran sendiri kan, jalan dengan pikiran sendiri. Gue aja kok bisa balik ke masa yang lalu. Loh, beneran. Tapi ketika ada masalah kayak gitu ya gitu, jadinya reaktif akunya. Jadi maksudnya meledak-ledaknya tuh parah. Iya. Karena jadinya gini, pokoknya tulus apapun gitu yang ya. terjadi, mendingan gue bikin lo merasa guilty. Nah itu. Kalau mau Balas jujur ngebalas ya. akhirnya. Iya, karena lu sudah dinikahi. Ya, mau Kita gue kan gak sebagai wanita makan begitu kayak, ya. mau gue sampai sakit kayak, mau gue. Yang penting gue bikin lo guilty sama gue. Gitu. Jadi toksik banget emang. Jadi akhirnya toksiknya bukan dari sisi pria doang ya. Akhirnya toksiknya dari sisi wanita juga ya. Triggernya, pemicunya juga dari si perempuan. Jadi KDRT tuh gak semuanya juga harus langsung titik beratnya, oh pasti laki-laki nih yang kasar. Enggak juga. Perempuan pun bisa jadi pemicunya. Betul. Karena kadang-kadang kalau seorang pria itu, ada istilah ya, pria itu kalau dia kan punya Harga diri tinggi. Ketika harga dirinya diinjak oleh seorang wanita, dia pasti akan berontak akan melindungi dirinya gitu ya. Nah itu mungkin yang terjadi sama Ando ya. Ya betul. Dan kadang kita lupa bahwa istri itu kan role-nya itu penolong. Bener kan? Bukannya perongrong gitu kan. Nah kalau maksudnya gini ketika misalnya ketika ada masalah sebenarnya sih si perempuan ini harus tahan mulut. Kan perempuan memang lemahnya di mulut. Nyap-nyap aja kan. Ibu-ibu kan biasanya gitu. Nyap-nyap ya pokoknya mulutnya harus jalan. Berapa ribu kata ya sehari ya. Ternyata dari kata-kata itu kan menyenggol si harga diri si laki-laki. Kalau andaikan perempuannya juga bisa menahan diri, menguasai diri, nggak perlu terjadi yang seperti itu. Iya betul. Gitu. Jadi karena mungkin ada luka dalam hati, korek dikit, pancing dikit, langsung 1000 kata ya saya keluar. Pancing dikit, curhat. Maksudnya kadang-kadang perempuan juga harus koreksi diri gitu loh. Ketika terjadi KDRT, kalau menurut aku ya gitu. Koreksi diri juga, apa sih kenapa kok sampai suamiku tuh kayak gitu ke aku gitu. Jangan langsung kayak, gue dipukul, gue di ini, udah suami yang... Coba koreksi diri juga kan, firman Tuhan, pedang bermata dua kan. Ini guanya juga harus diberesin, berubah dulu, baru suami berubah. Kecuali mungkin si istri tuh udah ngabdi, udah sinetron dong. Gitu ya. Sinetron dong. Mungkin ada kali ya kayak gitu. Terus mungkin lakinya yang mungkin darah dingin, emang karakternya pemberang atau apa. Nah itu boleh deh. Itu harus lagi pertolongan lah gitu. Nah oke, terus sampai separah apa nih waktu dalam pernikahan? Sampai kekerasan fisik, apa lebih parah dari waktu pacaran atau gimana? Lebih parah, jauh lebih parah. Jauh lebih parah? Oke, terus apa aja tuh tapi yang terjadi? Ya benar kata Cika tadi, pedang bermata dua. Kalau deep down gue ini sebenarnya orangnya gak pernah mau mukul perempuan dari dulu. Gak mau ya? Even mantan gue yang 9 tahun itu, gue gak pernah mukul dia. Tapi dia yang jadi bini gue, malah dia yang gue pukul. Betul loh. Nah jadi... karena dia mancing-mancing ya? Iya. Gue dipancing terus gitu. Padahal gue udah bilang, sakit gitu. Misalkan dia kayak giniin gue tapi mungkin sampai ke dada, sampai ke kulit gitu. Sampai kayak ke nyakar gitu lah. cakar. Sakit gitu loh. Dia masih gak hirain, sakit. Gue bilang sakit-sakit, jangan mancing gitu loh. Tapi kalau masih terus dilakuin baru gue hajar. Gitu loh. Sikat. Oh. Diapain gitu? Ya kalau soalnya ya itu mancing terus sih soalnya. Kalau contoh-contohnya ya itu yang pernah terjadi paling adalah 2 ya, kita kasih contoh ya. Dari sekian banyak mungkin 2 ya. Banyak ya. 2 yang paling parah ya. Mungkin kalau yang kejadian pertama itu yang di mobil ya. Nah itu ya biasa ditonjok. Cuman memang tetap dari guanya dulu yang mancing-mancing. Maksudnya nyap-nyap ya kan. Terus pokoknya ditonjok gitu, itu memang pecah tuh bibir, sini biru. Dan itu kan di mobil ya, jadi karena kita ya gelut balik lagi ya, karena gue ngelawan kan orangnya. Goyang dong gelut, ya. Goyang, orang gini, goyang banget. Kenapa ya goyang? Nah itu dia ngelemparin gue gitu ke kaca, apa jadi kan kena seneling, kena terus dicekek juga, cekek gitu. Jadi di situnya sih belum berasa sakit. Besok pagi nyut-nyut ya. Ngap ya. Kok biru semua. Oh my God. Tapi itu juga dimulai gara-gara dia nyiram
air ke muka gue. Itu Iya. sebelum nikah atau sesudah? tuh? Sesudah nikah. Padahal berantemnya mungkin masalah sepele, cuman perkara waktu itu mau ke bengkel dulu, apa mau ketemu teman dulu. Berantem sampai seperti itu. Cuman gara-gara itu. Iya. Astaga. Balik lagi kalau misalkan Gimana masalah yang gede tuh ya? misalkan kayak kaum wanita gitu kalau dibilang ya karena perempuannya juga mancing-mancing, tapi balik lagi ada alasannya kenapa kayak gitu. Merasa sudah berkorban itu lagi. Sebenarnya kan kasih tidak seperti itu. Gitu. Tapi sorry, gue penasaran nih. Yang pertama toksik tuh berarti dari Andonya ya? Atau Apa dua-duanya? Awalnya Ando dulu. Awalnya dari gue. Oh iya, Iya. oke. Jujur dari gue. Iya, nah yang mau gue tanya apa yang membuat lu tuh toksik sama seorang wanita atau sama Cika deh? Kenapa gitu loh? Apa latar belakangnya gitu loh? Kalau gue bilang sih kayaknya itu dari apa sih bahasanya yang tadi? Ya hubungan masa lalu kamu. Hubungan kayak dari masa lalu gue sih. Jadi kayak gue anak pertama, laki-laki, yang dimana gue selalu diturutin sama keluarga. Apa yang gue mau kasih, apa yang gue mau kasih gitu loh. Jadi di saat Manja ada gitu orang ya. yang menolak keinginan gue, apa yang gue suruh, gue langsung di situ nggak terima. Gitu loh. Karena lu anak latar belakangnya karena lu anak pertama dan pria satu-satunya dalam keluarga sehingga orang tua lu Manjain lu mau apa aja gitu. pasti dikasih. Mau apa aja pasti dikasih, nggak pernah enggak. Jadi ketika lu punya pasangan, lu pingin kepengen si ngikutin wanita terus. itu ngikutin apa yang lu mau. Nah kemudian punya mantan 9 tahun ngikut terus. Nurut ya kan? terus, ngasih Punya makan mantan ego gue 9 terus. tahun tuh, Gitu loh. lama 9 tahun loh. Nah yang membuat putusnya apa? Beda agama. Oh karena beda agama. Jadi udah jelas lah orang Udah tua jelas. keluarga nggak setuju ya. Cuma 9 tahun dikasih makan tuh egonya. Makin Jadi kan kepupuk. makin terpupuk lah. Taat ya. Pokoknya ngikutin apa yang lu mau aja. Jadi sehingga waktu lu berhubungan sama Cika, lu berharap hal yang sama sama Cika Cika bisa terjadi. digituin. Ikutin apa Ya. aja. Ya. Tapi ternyata melawan. Hidup Cika. Iya, kalau contohnya paling mungkin yang satu lagi apa ya? Oh waktu itu dilempar ke pagar ya, sampai pagarnya yang keluar jalur. Dilempar pagar. Jadi kalau kan aku kan badannya sebenarnya jauh lebih kecil. Jadi sebenarnya sok-sokan kalau mau ngelawan tuh padahal segampang itulah. Gitu, dilempar malah dilempar kayak gitu sampai ke pagar besi gitu. Pagarnya yang keluar jalur. Serius? Berarti kan yang disikat apa punggung. Oh my God, itu gak retak-retak gitu. Biru semua. Biru ya? Kalau bibir pecah, biru ini semua biru udah biasa dulu. Tapi lu tetap bertahan ya Cik? Nggak mau Bertahan. cerai ya Cik? Karena udah nikah. Nggak ada kata mundur kalau udah nikah. Itu kan Tapi prinsip. hebat loh, maksudnya kadang-kadang kan ada yang cewek, wanita udah digituin kan, cerai aja lah, gak bisa gue diginiin. Apalagi Jangan kalau gitu orang ya, tuanya Be. tahu. Bahkan orang tua suka bilang, udah. Orang tuh tahu gak? Iya. Nah, orang tua waktu itu kayaknya dia tahu sih kayaknya kalau kita Tahu nggak berantem tahu parah. ya? Karena pernah juga kalau Tahu berantem nih, berantem. aku kabur nih gitu kan, atau aku nggak mau ini. Nanti kan yang dia ninggalin aku nih yang ngejar bokap gitu. Saya tahu sih kalau kita berantem tuh parah tahu. Gitu. tahu. Cuman mungkin kalau sampai fisik nggak tahu. mereka nggak nggak tahu. Jadi ketika mendengar kesaksian ini mereka juga kaget kali ya. Udah, hah? Cuman memang apa Anda namanya? kok apa kan anakku? Cuman Ini my dream. It's my dream, Mas. apa yang kamu lakukan jahat gitu kan. Iya. Cuman memang yang seperti itu kalau dibilang prinsip. Karena kan sebenarnya aku nih grow itu di apa ya, di gereja ya. Maksudnya secara spiritual sebenarnya kan mengerti kebenaran. Nah itu yang tadi aku bilang, orang udah mengerti kebenaran aja masih bisa. Iya. Jadi Jatuh. kita kan sama-sama pelayanan ya, temen youth. Temen Bisa, pelayanan masih bareng. bisa kejeblos gitu. Gimana yang kalau kita dari usia dini kita nggak mendalami pengasuhan, spiritual kita ya, gitu. ya. Nah, Tapi artinya kala itu lu sudah mendedikasikan istilahnya nih ya. Mati di tangan lu lah. iya karena Gitu ya? kalau Sampai gitu ya? iya karena emang aku setuju banget kalau ada ungkapan yang bilang kalau punya sesuatu yang yang rusak diperbaikin bukan dibuang. Nah kenapa kalau dibilang pernikahan orang-orang zaman dulu padahal mereka dijodohin loh. Mereka bukan yang kenal, pacaran, Enggak, tapi enggak, mereka tuh enggak. awet. Iya. Mereka Anak lebih long banyak, last ya. dengan anak sayang. Karena itu kan ada yang quotes yang bilang bahwa kalau dijawab mereka bilang gitu. Karena kalau rusak diperbaikin bukan dibuang. Nah itu yang aku tanamin di otak aku. Oke. Berarti ini memang harus diperbaikin bukan berarti dibuang. Karena mau sama siapapun kita berumah tangga juga pasti ada sisi. Mungkin dia pasti gak ada nggak KDRT. cocoknya, ya. Tapi ternyata dia penjudi misalnya. Enggak, pasti ada masalah gitu loh. Ya, karena dua pribadi yang dijadiin satu nggak mungkin nggak ada masalah ya. Betul. Cuman masalahnya mungkin berbeda-beda. Beda-beda. Nah kalau si Andonya juga gak ada keinginan untuk cerai gitu. Gue mau ceraiin lu gitu, gak ada. Nggak pernah kepikiran justru. Nggak pernah kepikiran. Meskipun Itu pun nggak ada. Dari Nggak antara ada. kalian nggak ada. gue setiap kali berantem. Kalau dia KDRT verbal enggak sama Gue sekali. nggak pernah sama sekali ngatain dia. Apalah itu, gue nggak pernah enggak. selama gue berantem. Tapi langsung Meskipun main tangan. dia yang bikin salah ya, gue nggak pernah.
gitu loh. Tapi gue nggak langsung main tangan juga gitu loh. Nah tapi kalau udah abis mukulin apa-apa gitu, lu merasa bersalah gak sih? Oh iya, dengan sadar. Dan gue gak tahu kenapa, sebenarnya gue sadar banget bahwa di saat gue ngelakuin KDRT itu ke dia, gue tuh salah. Ya, gitu jadi loh. masih ada gue salah, ya. penyesalan. Sadar. Setiap kali abis gue, istilah gue kasarnya gue gebukin dia gitu loh. Itu langsung gue obatin. Tapi sama nangis-nangis gitu loh, gue minta maaf gitu loh. Dan gue selalu sering kali bilang sama dia, jangan pancing aku minta maaf gitu loh. Udah. Jangan kasarin aku kata dia gitu. Jangan kasarin aku. Tapi habis itu diobatin ntar kapan kumat lagi. Kumat lagi. Tapi sorry ya, gue mau tanya ya, ketika kalian di kejadian KDRT itu kan udah minta maaf nih. Terus lu dengan Cika ini ya terutama, dengan relanya ya udah gue maafin lagi, terus kalian harmonis lagi gitu ya, bahasa halusnya. Kalian harmonis lagi sebagai suami istri gitu. Iya, detik bisa itu aku dengan maafin. mudahnya ya. Iya. Karena kalau itu menurut aku, kalau menurut aku tuh mindset berarti sih. cinta banget dong ya. Iya loh. Saya bukan cinta sih, kalau cinta. Sebenarnya bukan, kalau itu mindset sih. Karena kalau aku tuh bener-bener ya mungkin itu yang tadi ya, ajaran orang tua, tumbuh di gereja ya. Kalau ajaran orang tua dan segala macam kan gimana ya, ya kita harus sadar pasangan masih kita ada ini. nempel lah ya. Pasangan gitu. kita ini manusia biasa gitu. Atau ada sisi dari gengsi lu nggak? Artinya gini, kalau gue ceraiin, gue malu juga dong sama keluarga. Karena sih. itu juga enggak ya? Karena waktu itu juga maksudnya, aku mikirnya kalau cerai juga sebenarnya waktu itu ya ada pikiran, sebenarnya kalau pisah tuh nggak pakai repot loh, belum punya anak. Harta gono gini belum punya, orang dua-duanya Masih bokeh, muda, masih ya kan? nyari lagi Belum ya. ada punya banda, nggak akan ada harta gono gini juga. Kayaknya enak kalau pisah gitu loh. Cuman waktu itu makanya mindset yang udah tertanam dari muda ya, dari ini karena tumbuh di gereja firman Tuhan tuh sebenarnya aku tahu gitu. Dan kalau dibilang gampang memaafkan, aku memang gampang waktu itu maafin. Karena aku merasa gini, ini suamiku ini itu perlu ditolong. Gitu. Dan lu juga menyadari kan bahwa lu yang memicu dia juga. Iya. Itu penting juga. Iya. Semuanya itu butuh kesadaran diri sendiri sih. Jadi lebih ke mindsetnya gini, ya dia kayak gitu ya karena gue juga. Karena udah nikah itu pasti gak bisa salah satu yang disalahin. Iya. Dua-duanya gitu. Sebab Kenapa dia kayak akibat gitu. ya. Nah, Ya betul. jadi kalau dia minta maaf, aku pun minta maaf sih. Balik ke dia, iya aku minta maaf juga Langsung gitu. pelukan lagi ya, Langsung. lagi. Walaupun masih kumat-kumatan waktu itu. Tapi berarti Ando itu sebenarnya punya kesadaran kalau dia tahu dia salah. Kan kadang-kadang ada orang yang laki-laki yang tukang mukul emang karena karakternya pemberang Karakternya. gitu. Jadi dia nggak ngerasa Darah salah dingin juga. Nggak ngerasa salah. Nah itu yang susah. Itu yang bahaya loh. Itu yang gitu. susah. Itu yang bahaya. Kalau ini kan karena ini ada mungkin pemicu juga. dipicu. Terus tapi dia merasa bersalah juga. Dan dulu mungkin tekanannya pengangguran, laki-laki ya. Dia mungkin sebenarnya insecure. Ya, prestisnya dia juga. Iya, insecure. Jadi dia ekspresinya jadi begitu. Tapi gue narik pelajaran ya, ini buat sahabat-sahabat significant woman ya yang nonton ya. Bahwa memang kalau kita punya anak-anak gitu ya, pastikan mereka juga tertanam dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang dimasukkan dari sejak kecil, itu pasti akan merembah ada di yang dalam. nyantol lah. Itu paling jadi nggak pakem. gitu. Akan di bawah alam sadar kita gitu. Dan itu yang Cika alamin. Betul, gitu. itu Coba jadi kalau- pakem. Bener banget. Iya, itu Jadi kan pakem. orang tua kan yang mengajarkan. Jadi Ngajarin, yang punya anak, sahabat-sahabat significant woman, pastikan anak-anak kita ikut online ya, ibadah tergabung online dalam ya. komunitas. Komunitas. Di Betul. API ke, youth ke, apa maksudnya komunitas gereja Ya, supaya betul. dia juga mendapatkan firman Tuhan tuh yang menguatkan dia gitu. Karena loh, itu yang bener-bener itu nyantol gitu. alami aku alamin bener-bener nyata tuh. Kalau aku tidak kenal Tuhan dari muda, ya udah pasti game over. Apa yang dipikirin tinggal cerai doang, nggak punya anak, nggak ada kata gono gini, cerai segampang itu gitu Dan maksudnya. istilahnya sampai mati lah kalian mengalami hal ini terus ya. Iya. Istilahnya gitu kan ya. Tapi malah udah sampai kayak gitu pun gak kepikiran cerai. Karena memang sudah tertanam, udah disatukan Tuhan. Gak bisa, lu harus cari jalan keluarnya. Itu karena udah ada firman yang Betul. tertanam di bawah alam sadar Iya, lu. bukan cerai jawabannya. Iya. Sekarang Gitu. terus abis itu setelah mengalami toksik pernikahan itu ya, berantem juga kayak begitu, gebuk-gebukan. Nah akhirnya titik baliknya apa tuh? Kalian bisa ngalamin pemulihan, akhirnya Tersadar ya? tersadar. Bahwa ini tuh salah gitu. Gak boleh nih rumah tangga kayak Mulai gini. dipulihkan tuh gimana tuh ceritanya? Kalau gue sih waktu itu memang kayak ya sepanjang perjalanan itu, perjalanan. Gue memang itu ngerasa ini salah banget sebenarnya. Gue nggak boleh kayak gini gitu loh. Akhirnya di satu titik gue kayak ngerasa gue nggak bisa kayak gini terus, gitu loh. Nah di saat gue ada di titik itu, mulailah dia aktif di pelayanan.
gitu loh. Yang secara nggak sengaja gue pun akhirnya ikut ketarik kan ke sini. Oh iya. Gitu loh. Nah hati kecil gue langsung ngomong, kalau seandainya dengan kejadian kita sudah aktif di gereja, pelayanan ini, pelayanan itu gitu loh. Tapi gue masih ngelakuin hal yang sama. Gue bebal sekali dong. Nah gue gak mau kayak gitu. Tuh, akhirnya gue kayak yaudah gue gak mau lagi yang kayak lama. Sekarang gue ando yang baru gitu loh. Cika juga harus Cika yang baru. Udah berjalan sampai sekarang. Berarti Cika duluan yang mulai ikut pelayanan. Jadi aktif kembali pelayanan. Aktif Maksudnya kembali. waktu itu kan memang gak bisa dipungkirin. Kita menjauhkan diri dari komunitas yang tadi bilang. Gereja. Nah itu yang membuat lu masuk lagi ke komunitas itu, melayani lagi gimana tuh? Memang waktu itu titik baliknya sih waktu itu orang tua ya. Kan mama kan meninggal tuh waktu itu. Ya dengan segala cerita, pesan dan segala macam. Akhirnya aku memutuskan memang mau kembali gitu pelayanan lagi. Karena memang kan dulu kan aktif kan. Nah setelah pelayanan itu kan, nah itu bedanya kalau roh kita tuh dikasih makan sama enggak. Iya betul. Begitu Antara spiritual aku makan lagi, Iya. itu langsung beda kan. Pola pikir langsung beda. Roh Kudus juga kalau bicara maksudnya ya kuat. Karena kalau dulu kan yang didengerin perasaan diri sendiri. Dagingan kita Otak diri ya. sendiri doang. Yang Tapi dikasih kalau makan ketika kita ya. udah mulai lagi mendekat pada Tuhan Iya. apa, itu nggak bisa dipungkirin. Pasti Tuhan tuh ngomong gitu. Iya. Dan satu sih kalau buat wanita-wanita paling, ada kasus juga temanku sama kayak gini posisinya, cuman dia balas-balasan terus. Jadi yang cowoknya posesif, jadi kalau kayak di kantor nih kita outing dia nggak boleh ikut. Karena suaminya nggak bolehin gitu. Tapi nanti begitu suaminya mau outing pun sama si istri nggak dibolehin. Jadi balas-balasan terus nggak akan selesai. Gak akan ada selesainya. Nah jadi ketika ibu-ibu mungkin ya lebih banyak ibu-ibu wanita yang memenangkan suami gitu. Menurut aku sih mungkin jangan dibales. Nggak akan ada habisnya. Tetap kita lakukan yang seharusnya kita lakukan. Tetap mengasihi gitu loh. Jadi mau nih laki kayaknya belangsa kayak apa tetap tunjukin kasih. Iya. Karena emang bener kasih itu mengalahkan segalanya itu bener. Iya. Dan back again, serahin aja semuanya sama Tuhan. Sekalipun misalkan nih, gue dulu toxic banget gitu loh. Dia, ya hubungan gue sama dia kayak gini. Sekarang ini gue lebih kayak, kenapa gak dari dulu ya gue kayak gini. Gue ngebiarin dia pergi sama temen-temennya, ngebiarin dia ke Bali kemana sendiri gitu loh. Sama temen-temennya juga ke sana gitu. Gue malah kayak di rumah leha-leha santai gitu loh. Ada me time Baru jadinya. tahu enaknya. Ada me time-nya loh. Baru tahu enaknya. Lebih enak gitu loh. Kenapa gak dari Ada dulu milo gitu ya. loh. Iya. Toh kalaupun seandainya kitanya masing-masing ternyata ada yang bandel. Itu urusannya Tuhan lah. Gitu loh. Biar dia yang berperkara. Gitu Iya. loh. Itu Dan karena udah pasti secure. apapun yang kita lakukan selama itu menyimpang dari jalan Tuhan. One day pasti kena batunya. Nggak mungkin enggak. Gitu loh. Ya. Oke, jadi ketika itu jika titik baliknya karena waktu itu orang tua, kembali mamanya melayani. meninggal, kembali melayani pelan-pelan, membereskan hati ya. Iya, membereskan Terus diri. apa lu bisa tahu apa yang lu harus beresin tuh dari mana? Apa nih Iya, nggak beres dari iya. gue gitu? Ada Apa yang gue bocornya. harus beres? Kan dia belum nih. Iya. Dari Iya. si pria kan belum nih. Jadi mungkin itu ya, kalau kita bergabung ke komunitas, kita bertumbuh di satu gereja gitu ya. Itu pasti kan ada yang bimbing. Lain sama orang bener-bener gak ada yang bimbing kan. Iya. Nah puji Tuhan ketika aktif di gereja itu di Yarsi ini kan ada kelas-kelas yang bisa kita ikutin sebenarnya. Iya. Apalagi ini kan TSW ini sebenarnya memang aktif banget kan Iya. program-programnya gitu ya. Jadi waktu itu memang ikut kelas dengan kesadaran tentunya karena saya harus berubah dulu baru suami saya bisa berubah kan gitu. Jadi ikutlah dengan rela hati, dengan rendah hati ikut kelas Virtuous Woman, kayak Zoom kayak apa ya untuk kita mengenali diri sendiri, inner child kita seperti apa. Nah jujur itu yang benar-benar membantu sekali. Karena jadinya mengenali diri sendiri, Iya. tahu mengelola Latar emosi. belakang ya. Nah, tahu mengelola emosi. Oh, saya marah tuh nggak apa-apa, wajar saya marah. Iya. Tapi bagaimana harus mengekspresikannya itu semua kan dibimbing, Iya, diajarin. Nah itu yang bener-bener akhirnya aku terapkan. Iya. Oh harusnya saya begini, harusnya saya begini. Bener pasti responnya jadi beda. Dengan aku meledak-ledak sama aku marahnya bener gitu ya, pasti beda dong responnya. Akhirnya lu tidak memberi respon, maksudnya tidak Betul. memicu ya. Iya. Itu caranya ya maksudnya. Maksudnya reaksi dia juga jadinya baik. down gitu ya, jadi- Iya. Betul. Ada Jadi kita reaksi harus yang rendah hati, positif kita ya. harus tahu bahwa kita ini memang harus tahu bocor kita di mana. Ya. Harus mau ikut dibimbing gitu Betul loh. sekali. Artinya memang kalau pasangan gitu ya, kita mau berubah,
jangan berharap pasangan kita dulu yang berubah. Betul. Tapi kita dulu sendiri yang mesti berubah. Benar. Gitu ya. Karena memang dalam pernikahan ya kita bukan panti rehab masing-masing kan. Masa aku jadi panti rehab dia jadi panti rehab aku kan. Gitu. Nggak bisa, justru kayak saya udah konten, saya udah pulih, dia udah pulih. Itu gitu, saling melengkapi di situ kan gitu. Ini keren banget nih, tapi setelah Cika dipulihkan kan lu kan karena tadi kan kita ceritakan semua yang Ando lakukan kan karena lu juga yang memancing. Nah ketika yang mancing gak ada ya kan tidak terpancing. Apa yang mau dipancing? Iya. Apa yang mau dipancing? Itu akhirnya, awalnya ya. Tapi lu juga akhirnya menyadari dan menyadari kalau lu salah, lu mau bertobat, mau menjadi suami yang lebih baik, seperti itu. Iya. Dan di saat pun misalkan ya namanya Cika juga masih manusia ya. Terkadang dia masih ada kedagingannya, kayak misalkan suka emosian, suka mulut cewek ya. Pusing dengerinnya kan, gitu loh. Tapi ya gitu, gue pun akhirnya kayak ya udahlah. Oke, gue mau kepancing nih, tapi enggak, udah bodo amat, lu ngoceh sono. Udah, gitu doang. Akhirnya bisa nahan diri ya. Akhirnya bisa menguasai diri. Berarti kalau kita udah dipulihkan Tuhan tuh kita ada pengendalian diri ya. Gambar dulu kita udah pulih itu sebenarnya kunci itu. Karena daging kita udah nggak kita kasih makan gitu ya. Kita lebih banyak kasih makan roh kita sehingga kita bisa menguasai. Ujung-ujungnya inner child lagi lah. Iya betul ya. Pemulihan gambar diri sih sebenarnya ujung-ujungnya. Di mana titik kalian tuh ngerti bahwa kalian tuh dua-duanya udah dipulihkan gitu kan? Ngerti gak maksud gue? Iya, tahu dari mana gitu kan. Ternyata kita udah gak gini lagi ya. Gitu. Kita gak berantem lagi ya. Di saat kita udah bisa nyeritain ini sambil ketawa-tawa. Itu satu ya. Maksudnya emang udah gak ada. Ada ya teman kadang memang sudah memahami. Tapi kan pasti kita kan masih nangis, aku maafin dia gitu. Sekarang udah ketawa ya. Kalau kita kan memang kita kan udah bener-bener memang udah let go lah semua itu kan. Terus bener-bener oh Tuhan itu baik ya. Maksudnya kalau kita mungkin gak ngalamin seperti itu, kita gak punya pola pikir yang seperti ini gitu. Dan kalau gak ada orang kayak kita, siapa yang mau bersaksi kan gitu. Itu satu. Kedua memang tahu dari mana ketika dalam setiap masalah yang datang dalam rumah tangga reaksi kita beda. Masalah ekonomi, mau pengangguran kayak apa? Kalau dulu stres, depresi. Kalau sekarang punya duit nggak punya duit, happy aja. Nah itu udah tahu tuh, oh udah berarti ini tuh udah emang udah pulih ya gitu. Gambar diri kita udah kita konten aja selama ada Tuhan. Gampang. Selama kita punya Tuhan kita aman. Udah gitu aja. Luar biasa ya. Ya itu balik lagi bahwa ya kalau kita mengharapkan pasangan kita berubah nggak mungkin ya. Yang mesti berubah tuh kita sendiri kita dulu ya. Ya jadi suami kan di firman Tuhan juga bilang kan bahwa suami itu bisa bertobat dari kelakuan istrinya gitu. Penolong, istri itu penolong sih. Iya, betul. Iya. Jadi yang gue tarik nih ya dari percakapan kita ini ya. Mungkin kalau Cika sama Ando dari awal sudah toksik terus masuk pernikahan. Tapi puji Tuhan dipulihkan gitu. Secara pribadinya tuh masing-masing dipulihkan. Bu ya kan. Baru rumah tangga itu dipulihkan gitu. Berarti kita ini sebagai seorang pribadi kita harus tahu bagaimana diri kita sudah pulih atau belum. Kalau belum pulih apa nih yang kita harus cari tahu apa nih yang belum pulih dari diri kita tuh apa sih gitu loh. Nah kalau bagi sahabat significant woman yang belum memasuki dunia pernikahan atau maunya anak yang masih remaja yang sedang dalam tahap pacaran, mungkin kita bisa kasih tahu kalau kita masuk ke pernikahan jangan istilahnya jangan bolong-bolong nih, jangan bocor dulu ya. Kita harus pulih secara pribadi utuh, kasih Tuhan tuh utuh dalam hidup kita, nggak ada yang bocor, kita nggak ada punya apa sih inner child yang rusak atau segala macam sudah dipulihkan. Nah baru kita ketemu dengan pasangan hidup yang calon pasangan hidup juga yang utuh gitu. Sehingga nggak PR nanti ke depannya. Ya terbaik dari Tuhan. Ada masalah ya Bea. Pasti ada masalah. Ya maksudnya kalau yang sudah dipulihkan aja pasti ada masalah. Apalagi kalau nggak dipulihkan. Tambah berat lagi gitu kan. Seperti ini. PR-nya banyak gitu. PR-nya banyak. Itu yang tadi panti rehabilitasi. Jangan deh ngapain kan. Kalau kuat seperti ini. Kalau nggak kuat bisa perceraian. Kalau nggak kuat, bisa gila. Karena mental. Bisa gitu. Karena mental. Hari ini kita sering banget dengar ya, masalah sedikit keluarga cerai. Solusi gitu sepertinya gitu ya. Padahal nggak seperti itu. Ya untung puji Tuhan mereka bertahan karena tahu ada firman Tuhan yang tidak di pernikahan Kristen tidak boleh bercerai. Dan puji Tuhan mereka dipulihkan. Nah, bagi sahabat significant woman yang mungkin saat ini mengalami hal yang serupa,
Kita percaya Tuhan yang sama yang memulihkan pernikahan Ando dan Cika juga akan memulihkan pernikahan saudara. Amin. Dan juga bagi sahabat Significant Woman yang punya anak-anak yang sedang masuk tahap pacaran, harus dibimbing, harus dikasih tahu bahwa kita sebelum masuki pernikahan kita sudah menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang pulih, ya. Yes. Bahkan sejak dari anak-anak sekolah minggu ya, dari kecil dari ya. Sekolah minggu, mulai ajak mereka baca firman, ikut sekolah minggu. Pondasi yang kuat itu mesti ditanemin dari sejak kecil ya. Gimana mereka juga melihat orang tuanya, kalau melihat orang tuanya rumah tangganya baik, dalam contoh, Tuhan. Jadi contoh itu juga paling enggak membuat mereka melihat look up untuk sesuatu yang positif gitu loh, sesuatu yang baik. Kita menaruh fondasi yang kuat untuk anak-anak kita. Nah, saya mau bacain ayat nih. Ini mungkin menjadi pondasi untuk dasar buat setiap, nggak cuma dalam rumah tangga tapi dalam kehidupan kita pribadi ya, dan dalam setiap dasar apapun kehidupan yang kita ada dalam hidup kita gitu loh. Ini yang penting kita harus berpegang pada ayat ini, yaitu di Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab dia didirikan di atas batu. Amin. Yes, kita harus menaruh Tuhan sebagai pondasi dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita pribadi dengan Tuhan juga. Semua itu aspek lah ya. Dalam semua aspek kehidupan kita. Oke, kita mau tutup TSW Talk hari ini, kita mau berdoa. Mungkin Cilinding bisa berdoa buat kita. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat TSW Talk hari ini, terima kasih buat Ando dan Cika yang sudah menjadi narasumber. Tuhan, Kau terus memberkati keluarga ini menjadi berkat, menjadi kesaksian dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa ya Tuhan, setiap orang yang menonton tayangan ini ya Tuhan, kami berdoa kalau sedang ada dalam masalah rumah tangga, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang sama, Tuhan yang memulihkan Ando dan Cika, Tuhan yang sama juga yang akan memulihkan keadaan rumah tangga kami, mungkin juga keadaan rumah tangga anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan keluarga kami Tuhan, menjadi saksi dimanapun kami berada. Dan biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat TSW Talk hari ini, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin.